Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra dengan nomor BP 20010051002 dari kelas 2C. Baiklah, karena nomor BP saya genap, saya akan menjelaskan tentang balance modulator, itu tentang osilator Hartley. Sebelum itu, apa itu osilator Hartley? Osilator Hartley adalah rangkaian osilator elektronik yang dimana frekuensi osilasi itu ditentukan oleh rangkaian yang diatur yang terdiri dari kapasitor dan induktor, yaitu osilator LC. Osilator Hartley itu secara induktif dia digabungkan dengan osilator frekuensi variabel, yang dimana osilator itu dapat berupa rangkaian atau shunt. Rangkaian dan prinsip kerja dari osilator Hartley. Kita bisa melihat pada gambar rangkaian yang ada di multisim. Seperti ini. Transistor yang terhubung dengan common emitter, dia berfungsi sebagai perangkat aktif dalam tahap amplifier. R1 dan R2 adalah resistor bias, dan RFC adalah induktor frekuensi radio yang menyediakan isolasi antara operasi AC dan juga DC. Pada frekuensi yang tinggi, nilai reaktansi induktor itu juga sangat tinggi, sehingga dia dapat dinamakan sebagai rangkaian terbuka. Reaktansinya adalah 0 untuk kondisi DC, karena karena ada masalah untuk kapasitor DC. CE adalah kapasitor emitter, dan RE juga menjadi resistor biasing. CC1 dan CC2, kapasitor 1 dan kapasitor 2, adalah kapasitor kopling, yang ketika suplai DC atau VCC ini diberikan ke rangkaian, arus kolektor ini mulai naik dan mulai dengan pengisian kapasitor C. Terus setelah kapasitor terisi penuh, dia mulai melepaskan ke melalui L1 dan L2, lalu mulai mengisi kembali kapasitor ini. Bentuk gelombangnya itu tegangan balik, dan keempat ini adalah gelombang sinus yang kecil dan yang mengarah dengan perubahan yang negatif. Karena transistor dikonfigurasikan sebagai common emitter, dia dapat mengambil input dari rangkaian tangki dan mengubahnya menjadi gelombang sinus standar dengan perubahan positif. Dan demikian, transistor diberikan penguat bersama dengan untuk memperkuat dan memperbaiki sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian tangki tadi. Dia ada induktansi timbal balik antara L1 dan L2, memberikan umpan balik energi dari rangkaian kolektor emitter ke rangkaian base emitter. Selanjutnya di osilator Hartley itu ada beberapa rumus. Yang pertama, frekuensi osilasi. Yang kedua, ada induktansi, total coil atau yang bisa kita sebut sebagai kumparan, induktansi total kumparannya. Lalu frekuensi osilasi terakhir ini sederhana dari frekuensi osilasi yang pertama dengan induktansi total kumparan, yaitu FO sama dengan 1 bagi 2V akar 2 LC.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari osilator Hartley. Kelebihannya yang pertama yaitu dua kumparan ini kan terpisah. Jadi satu kumparan tuh kawatnya kosong, dia juga dapat digunakan, dan kumparan tersebut tuh dia digroundkan pada titik yang diinginkan. Yang kedua, dengan menggunakan variabel kapasitor atau dengan membuat inti bergerak atau memvariasikan indukansinya, maka nilai frekuensi osilasinya itu dapat bervariasi. Ketiga, dia sangat sedikit komponen yang dibutuhkan, termasuk dua induktor tetap dan kumparan yang disadap. Terakhir, amplitudo outputnya tetap konstan pada rentang frekuensi kerja. Kekurangannya yaitu dia tidak dapat digunakan sebagai osilator frekuensi rendah karena nilai induktor menjadi besar dan ukurannya induktor menjadi besar. Yang kedua, dalam output osilator ini kalau misalnya dia tinggi, terus akan menyebabkannya tidak cocok untuk menimbulkan gelombang sinus yang murni. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurang maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.